Iya, Mbak. Ini dengan Miss Yuni langsung? Ya, saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Eh, saya mau bertanya, Miss. Silakan. Saya kan sekarang ini lagi kerja di Malaysia. Tapi jangan kerja Nah. sambil kerja, Mbak. Saya nggak denger. Oh, oke. Saya kan lagi ada kontrak di Malaysia. Nah, selepas dari kontrak Malaysia ini, saya ingin kerja di Hong Kong gitu, tapi melalui Miss. Oke, bisa DM saya, sayang, atau WA saya. Kamu orang mana? Saya asal dari Medan. Oke, DM Miss Yuni ya. Oke. Semalam saya sudah DM, tapi tidak ada balasan, Miss. Oh, minta maaf. Mungkin Miss Yuni kemarin masih repot, sayang. Sekarang udah nggak repot. Kemungkinan besar saya akan balas, ya. Oke, Miss. Tapi Miss, sebelumnya saya mau tanya sedikit lah tentang masalah Hong Kong. Karena kan saya belum pernah ke sana gitu. Gimana ya? Jadi TKW Hong Kong tuh gimana ya? Enak banget tiap minggu libur. Jangan enaknya aja dong, Miss, yang dibincang. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Gitu. Kamu di Malaysia bangun jam berapa? Saya bangun jam 5. Tidur jam? Tidur jam 10 malam. Terkadang lewat, tapi kalau lewat itu nggak selalu lah. Oke. Kalau ada Seandainya acara aja. Seandainya kamu tidur jam 1, bisa nggak, sayang? Insya Allah bisa lah, tapi tidak tahu juga lah. Karena dulu pun saya pernah kerja di Malaysia juga, bahkan sampai jam 3 pagi. Pernah, jam 2 pagi pun pernah. Oke. Kalau masalah kerjaan berat mungkin tidak ada masalah buat kamu. Tetapi bagaimana dengan makian, hinaan? Kalau itu saya pun nggak bisa jamin juga, tapi setidaknya di sini saya pun lebih kurang pun dapat kalimat-kalimat yang tak pantas untuk dikeluarkan, tapi saya namanya seorang pembantu ya, hanya bisa tarik nafas, diam, ya terima dengan segala-galanya. Dan bukan hanya makian, karena kebanyakan dari mereka adalah membunuh tanpa menyentuh. Artinya adalah mental kamu dihabisin, energi kamu dihabisin. Kuat nggak, sayang? Insya Allah kuat. Oke. Karena di Hong Kong itu tidak butuh orang pinter, tetapi butuh orang sabar. Pinter ngomong bahasa 2 hari bisa dipecat, sayang. Nggak bisa bahasa tetapi tekun, sabar, bisa meluluhkan hati majikan Hong Kong, itu semuanya akan baik-baik saja. Pinter tapi nggak nurut dimanapun dia berada. Pinter tapi tidak sesuai dengan peraturan, cepat kelar. Oke. Jadi yang ada dalam bayangan anak-anak Hong Kong itu 10 juta. Jadi mereka mampu bertahan, tetapi pada faktanya pertama kali datang itu tidak akan dipuja, sayang. Baru pertama kali datang itu udah lari-lari dari airport langsung medical. Setelah itu lari-lari lagi bikin KTP. Setelah lari-lari lagi masuk majikan. Buat orang-orang yang punya asam lambung, kecapean, stres, depresi, bisa gila di sana, sayang. Oke. Jadi kalau seseorang yang ingin bekerja di Hong Kong, itu di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan masuk ke 2 tahun, itu adalah penghancuran mental kita. Dan ingat, kebiasaan orang Indonesia itu nyantai dan rileks. Di Hong Kong nggak ada, sayang. Nggak ada besti-bestian di sana. Kamu pun belum tentu boleh ngomong sama sesama orang Indonesia. Hanya orang-orang yang mata duitan saja yang mampu bertahan di Hong Kong. Itu ya, Miss. Betul. Kalau kamu punya cita-cita tinggi, maka kamu bisa merobohkan Hong Kong. Beton Hong Kong mudah dirobohkan dengan kesabaran dan ketaatan peraturan. Sekali kamu
disentuh sama jin Hong Kong, kamu nggak bakalan mau pulang Indonesia lagi. Hah? Ya, di Hong Kong itu ada jinnya sayang. Karena mata uang Hong Maksudnya Kong gimana? panggilannya adalah jin. Jin itu uang. Oh, oh, Paham? paham Miss, paham. Oke. Oke. Berjuang sayang ya. Nanti kalau sudah selesai perjuanganmu di Malaysia, cari Miss Yuni lagi ya. Oke Miss, Oke. makasih banyak ya Ya, Miss. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian yang ada di Indonesia belum tentu mampu tinggal di Hong Kong. Bukan kami ingin sombong, tapi kami hanya ingin bilang bahwa jin Hong Kong itu menakutkan di awal bulan. Tetapi jin Hong Kong itu akan sangat menyenangkan di akhir tahun. Mungkin itu aja, saya angkat telepon lagi. Udah mematikan diri ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kamu tidak pernah tahu tentang Hong Kong, kamu akan terpesona, kamu akan terlena dengan keindahan Hong Kong. Video-video media sosial mereka yang ada di TikTok, Facebook, YouTube, ataupun di media-media sosial yang lainnya. Hong Kong itu sangat luar biasa. Hong Kong itu negara yang sangat indah sekali. Tetapi jangan sesekali melanggar peraturannya. Jangan sesekali membuang sampah seenaknya. Jangan sesekali nyebrang jalan seenaknya. Jangan sesekali suka cakar-cakaran seenaknya. Dan jangan sesekali uji nyali di Hong Kong. Karena di Hong Kong tidak bisa disuap. Di Hong Kong tidak ada calo-calonya. Di Hong Kong semuanya sesuai dengan fakta. CCTV ada di mana-mana. Jangan pernah menyepelekan Hong Kong. Sehebat apapun kamu, sepinter apapun kamu di Indonesia, sekali kamu masuk Hong Kong dan kamu menerapkan apa yang ada di Indonesia di Hong Kong, maka kelarlah kehidupanmu. Karena apa? Satu-satu negara punya aturan. Satu-satu negara punya aturan. Jadi bagi orang-orang yang tidak pernah keluar negeri, mereka akan bilang sok tahu. Karena pada dasarnya mereka nggak tahu. Karena orang yang sudah tahu tentang Hong Kong, jangankan bermasalah. Kamu datang ke rumah temenmu tanpa seizin majikanmu, itu pun berakhir di penjara. Jangankan orang lain, keluarga sendiri tidak diizinkan datang ke tempat dia, itu bisa berakhir di penjara. Kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa Hong Kong itu surganya TKW, itu benar. Surganya para bidadari. Surganya para bidadari yang tahu diri. Surganya bidadari yang tahu diri. Kenapa? Karena hanya mereka, hanya bidadari-bidadari yang tahu diri itulah yang akan mampu bertahan di Hong Kong. Tetapi bidadari-bidadari yang tidak tahu diri, bidadari-bidadari yang merasa kaya, merasa pintar, beda ya, orang pintar sama merasa pintar ya, itu akan terdepak keluar oleh Hong Kong. Apalagi berbicara tentang politik di Hong Kong, kelar hidupmu, kelar. Berbicara tentang politik di Hong Kong, memusuhi satu sama lain, coba upload aja di media sosial kamu, dan kamu memiliki KTP Hong Kong, kelacak kamu sayang, kamu langsung menyala di Hong Kong. Jadi jangan sesekali membandingkan kehidupanmu selama di Indonesia dengan di Hong Kong. Hong Kong mudah ditaklukkan, tetapi Hong Kong tetap kuat. Berapa banyak orang yang ke Hong Kong tidak mau pulang, walaupun pada akhirnya dia tidak punya KTP Hong Kong, akhirnya visa mati atau apapun, bener kan? Akhirnya apa? Kedepak keluar. Dan Hong Kong saya bisa bilang memanusiakan manusia. Meninggal di Hong Kong boleh kok dimakamkan di Hong Kong. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi welcome to Hong Kong saja buat teman-teman yang kepingin ke Hong Kong, ke surganya para bidadari. Ya, Hong Kong adalah pilihan. Miss Yuni lagi promosi nih. Ya, promosi Hong Kong. Apakah Taiwan kurang bagus, Miss? Ya, secara langsung dan tidak langsung karena saya tidak tahu nih tentang Taiwan. Nanti saya akan tanyakan sama teman-teman penggiat yang ada di Taiwan. Miss Yuni cuma dikasih kabar tipis-tipis saja. Secara keseluruhan saya juga tidak tahu tentang Taiwan. Karena memang Taiwan
ilmunya saya harus belajar dari teman-teman yang ada di Taiwan, seperti itu ya. Uh, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, ini ada telepon masuk. Halo, selamat pagi, selamat siang. Halo, selamat